Pada video kali ini, topik yang akan kita bahas yaitu terkait dengan cost ya, atau biaya-biaya. Nah, cost di sini maksudnya adalah biaya-biaya yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, ini termasuk chapter 6 ya, di bukunya Perloff and Brander, Managerial Economics and Strategy. Nah, sebelum dimulai, jadi di sini ada sebuah masalah manajerial ya. Kasusnya adalah terkait dengan teknologi choice at home versus abroad. Jadi di sini contohnya ada sebuah perusahaan semikonduktor ya, dia sedang mempertimbangkan ketika dia hendak membangun pabrik di luar negeri, apakah pabriknya itu akan lebih banyak menggunakan human resources ya, yaitu labor di sini, tenaga manusia, atau lebih banyak menggunakan kapital, yaitu penggunaan mesin-mesin canggih. Nah, pada saat beroperasi di Amerika, perusahaan ini menggunakan capital intensif. Jadi lebih banyak biaya yang dikeluarkan untuk membeli kapital daripada untuk mempekerjakan labor. Ya, ini ada alasannya karena di Amerika ini biaya atau gaji pegawai itu per jamnya mahal, sehingga perusahaan lebih baik memperbanyak kapitalnya, sehingga dengan begitu labor yang digunakan untuk proses produksi itu bisa dikurangi. Nah, itu waktu di domestik di Amerika. Nah, bagaimana ketika perusahaan ini membangun pabrik di luar negeri, apakah tetap menggunakan porsi antara kapital dan labor sama seperti di Amerika? Nah, ini adalah permasalahan manajerial yang akan kita bahas pada chapter ini. Jadi sebagai seorang manajer sebuah perusahaan semikonduktor, ketika membuat pabrik di luar negeri, bagaimana perusahaan tersebut mengalokasikan berapa untuk kapital dan berapa untuk labor. Ya, apakah rasio antara kapital dan labor yang digunakan untuk pabrik yang di luar negeri itu masih sama dengan yang di domestik, yang di US, atau harus berbeda. Nah, ini akan kita jawab di chapter ini ya. Nah, chapter ini membahas 6 subbab ya. Yang pertama, kita akan menjelaskan ya kenapa manajer ini harus menggunakan konsep opportunity cost ya di dalam pengambilan keputusan. Nah, ini di bagian 1 ini akan kita jelaskan. Kemudian di bagian kedua kita akan menggambar bagaimana bentuk dari marginal cost, kemudian average cost ya atau biaya rata-rata, kemudian dan juga kurva-kurva biaya yang lain. Nah, kemudian yang ketiga kita akan menjelaskan bagaimana memilih input yang bisa meminimumkan cost ya. Jadi pada intinya nanti kita akan menggunakan ISO cost dan ISO quant ya. Ini mirip seperti waktu kita membahas perilaku konsumen ya. Kalau ISO quant itu di perilaku konsumen itu dia mirip dengan indifferent curve ya, sedangkan ISO cost itu mirip dengan budget line. Nah, kita akan bisa memilih cost yang meminimumkan biaya nanti pada saat kurva isoquant itu bersinggungan dengan isocos. Nah, kemudian yang keempat kita akan melakukan
prediksi ya, kita akan memprediksi bagaimana experience based learning ini bisa mengurangi cost ya. Jadi pada dasarnya nanti kita akan membahas terkait dengan kurva pembelajaran atau learning curve. Jadi pada saat perusahaan itu beroperasi, seiring berjalannya waktu, orang-orang di dalam perusahaan ya, mulai dari karyawan, kemudian manajemen, itu dengan seiring bertambahnya pengalaman, itu mereka akan semakin belajar untuk mengimprove ya, atau untuk memperbaiki proses produksi, sehingga semakin lama nanti biaya produksinya akan bisa semakin efisien. Nah, itu adalah efek dari learning curve ya. Karena orang-orang di dalam perusahaan itu punya cukup waktu untuk menimba pengalaman, dan dari pengalaman itu mereka bisa melakukan perbaikan-perbaikan supaya proses produksi itu semakin efektif. Nah, kemudian yang kelima, kita akan mendeskripsikan ya when it pay to produce two or more goods simultaneously. Nah, jadi kita akan menjelaskan ya kapan kira-kira perusahaan itu harus memproduksi 2 buah barang atau 3 buah barang ya. Nanti kita akan mendiskusikan terkait dengan economy of scope ya. Jadi kalau memproduksi 2 barang sekaligus itu cost-nya itu lebih kecil ya dibandingkan memproduksi 2 barang secara terpisah, maka perusahaan itu memiliki economy of scope ya. Sedangkan kalau sebaliknya, misalnya kalau memproduksi kedua buah barang di dalam satu pabrik itu menjadi lebih mahal daripada ketika memproduksi kedua buah barang di pabrik yang berbeda, maka pada intinya perusahaan tersebut memiliki diseconomy of scope. Nah, ini akan kita diskusikan di subbab yang terakhir. Nah, sekarang ya kita akan diskusikan subbab yang pertama ya, yaitu terkait dengan opportunity cost. Nah, opportunity cost ini penting ya teman-teman, karena biaya yang akan kita bicarakan di sini adalah terkait dengan opportunity cost. Ya. Jadi pada dasarnya opportunity cost itu adalah biaya peluang ya. Jadi untuk mengetahui opportunity cost dari sesuatu, maka kita harus mengibaratkan bahwasanya sesuatu itu digunakan kepada penggunaan terbaiknya ya. Jadi the best alternative use ya. Jadi pada saat sesuatu itu digunakan pada penggunaan terbaiknya, maka itulah opportunity cost. Nah, kalau di sini didefinisikan sebagai the opportunity cost of a resource is the value of the best alternative use of that resource. Jadi biaya peluang ya dari sebuah barang ya atau dari sebuah resource itu adalah nilai of the best alternative use ya. Nilai dari penggunaan terbaik ya, penggunaan alternatif terbaik dari resource tersebut ya. Contohnya misalnya adalah waktu Anda misalnya, waktu Anda kuliah misalnya. Nah, berapa sih opportunity cost Anda kuliah ya? Jadi ekonomi itu melihat sesuatu itu tidak hanya biaya eksplisit ya. Biaya eksplisit itu adalah biaya yang Anda bayarkan ya, yang itu langsung kelihatan. Itu biaya eksplisit. Nah, yang dilihat oleh ekonom itu adalah biaya implisit. Nah, biaya implisit itu adalah opportunity cost. Jadi kalau kita lihat berapa biaya Anda kuliah di UIN, maka bisa kita lihat dari berapa SPP yang Anda keluarkan ya, kemudian berapa biaya hidup atau biaya akomodasi yang Anda butuhkan untuk dapat kuliah di UIN. Nah, itu adalah biaya eksplisit ya, biaya accounting ya, yang bisa secara eksplisit dibukukan. Nah, tetapi kalau opportunity
Tetapi kalau opportunity cost itu yang kita lihat adalah Anda ini sebagai resources kira-kira kalau digunakan pada best alternative use itu nilainya berapa. Nah, taruhlah Anda ya, kalau misalnya waktu Anda itu digunakan untuk penggunaan terbaik alternatif ya, penggunaan terbaik yang lain ya selain kuliah itu berapa nilainya. Nah, misalnya kalau kita lihat ya, misalnya adalah waktu Anda ya, maka penggunaan alternatif terbaiknya yaitu ketika waktu Anda itu digunakan untuk bekerja. Nah, ternyata kalau waktu Anda digunakan untuk bekerja ya dibandingkan untuk kuliah ya, kita anggap bekerja itu adalah the best alternative use ya atau penggunaan terbaik dari waktu Anda, maka kalau Anda bekerja katakanlah lulusan SMA bekerja mungkin akan dapat UMR ya. UMR katakanlah di Jogja UMR-nya adalah 2 juta. Nah, berarti opportunity cost bulanan Anda ya untuk kuliah di UIN itu adalah 2 juta ya opportunity cost-nya. Nah, sehingga dengan opportunity cost ini kita bisa dapat melihat ya apakah sesuatu itu secara opportunity cost itu menguntungkan atau tidak. Jadi misalnya begini, misalnya Anda punya perusahaan ya, ini penerapan opportunity cost ya di ekonomi. Jadi nanti semua biaya yang kita diskusikan di sini adalah biaya yang didekati dengan opportunity cost ya. Nah, misalnya Anda punya perusahaan, terus Anda bangun sendiri perusahaan itu, Anda menjadi manajer ya, dan Anda bekerja sehari-hari di situ ya sebagai manajer. Lalu Anda dalam 1 bulan mendapatkan total revenue ya, total penerimaan dari kuantitas barang dan jasa yang Anda jual ya dikalikan dengan harganya. Misalnya Anda mendapatkan $11.000 ya per bulan ya, misalnya. Nah, dari $11.000 itu kemudian dikurangi oleh biaya-biaya yang muncul ya, mulai dari biaya sewa lahan ya, bayar listrik, bayar karyawan ya. Contohnya misalnya biayanya itu adalah sampai habis misalnya $10.000. Jadi tadi total penerimaannya adalah $11.000, biaya-biaya yang Anda keluarkan adalah misalnya adalah $10.000. Nah, kalau kita hanya menggunakan prinsip accounting cost ya, biaya eksplisit, maka kita bisa katakan bahwasanya perusahaan Anda itu untung ya. Dari total penerimaan $11.000 harus membayar biaya macam-macam itu $10.000, berarti untung $1.000. Nah, tetapi kalau kita melihatnya dari sisi opportunity cost, tunggu dulu ya. Nah, Anda kan sebagai manajer, itu kan Anda punya waktu ya. Anda kan menggunakan resource Anda, resource yang Anda miliki yaitu waktu Anda untuk memanage perusahaan Anda. Nah, kira-kira resource tersebut kalau kita lihat penggunaan alternatif terbaiknya itu nilainya berapa? Nah, katakanlah misalnya kalau Anda tidak menjadi manajer di perusahaan tersebut, ya, the best alternative use-nya adalah misalnya Anda bekerja di perusahaan lain. Dan dengan tingkat pendidikan yang Anda miliki, ya, dengan tingkat kapabilitas yang Anda miliki, misalnya Anda itu kalau bekerja di perusahaan lain, seharusnya itu Anda mendapatkan gaji $2.000 katakan. Berarti tadi yang uang ketika revenue dikurangi biaya-biaya perusahaan Anda kan untungnya $1.000 ya. Ternyata kalau kita lihat dari konsep opportunity cost, Anda itu tidak untung $1.000 ya. Malah Anda itu rugi $1.000. Ruginya dari mana? Tadi kan sisa $1.000 ya, revenue dikurangi cost ya. Nah, sisa $1.000, tetapi opportunity cost Anda itu $2.000. Nah, sehingga Anda masih minus $1.000.
Nah, itu adalah contoh eh, penggunaan opportunity cost ya dalam menghitung profit perusahaan. Jadi jangan senang dulu ya. Jangan-jangan Anda malah rugi ya kalau dilihat dari prinsip opportunity cost. Nah, ini ada contoh unik ya. Jadi mini case dari opportunity cost of an MBA ya. Jadi biaya peluang untuk meraih program Master Business of Administration. Nah, jadi kalau pada saat economic downturn itu ini ada pertanyaan ya. During major economic downturn, do application to MBA program fall, hold, steady, or rise? Knowledge of opportunity cost help us answer this question. Jadi ada pertanyaan begini, ketika ekonomi itu sedang resesi ya, atau sedang mengalami penurunan, apakah pengajuan atau pendaftaran untuk mahasiswa itu mengambil program MBA itu apakah turun, tetap atau naik? Ya, ini pertanyaannya begitu. Nah, nanti di sini kecenderungannya ya itu pada saat resesi ekonomi itu application to MBA program itu justru meningkat ya. Kenapa? Karena opportunity cost mereka ya untuk sekolah itu semakin rendah ya. Kalau ekonomi lagi downturn, ekonomi lagi resesi. Kenapa? Karena kalau ekonomi resesi, kalau mereka pun bekerja ya, bahkan kalau lagi bekerja bisa terancam pemecatan ya, atau terancam PHK, atau terancam pemotongan gaji ya, pada intinya jadi lebih sulit bekerja ya kalau ekonomi lagi downturn. Tetapi kalau ekonomi lagi upturn, lagi bagus-bagusnya, lagi booming-boomingnya, makin gampang cari pekerjaan ya. Yang bekerja omsetnya, perusahaan omsetnya makin naik dan bonus makin banyak ya. Jadi gaji dari bekerja itu semakin meningkat kalau ekonomi lagi upturn. Nah, di sini ada fenomena menarik ya. Ternyata ketika ekonomi lagi downturn, itu orang-orang lebih banyak pendaftaran untuk MBA program itu meningkat ketika ekonomi lagi downturn. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ini jawabannya bisa didapatkan dari pendekatan opportunity cost ya. Jadi pada saat ekonomi downturn itu opportunity cost seseorang untuk bersekolah itu menjadi lebih sedikit ya, opportunity cost-nya menjadi menurun. Biaya kesempatannya menjadi menurun. Kenapa opportunity cost-nya menjadi menurun? Karena ketika ekonomi downturn ya, potensi gaji yang mereka dapatkan ketika waktu mereka digunakan untuk bekerja itu menjadi potensi gajinya itu menurun, sehingga opportunity cost-nya itu untuk bersekolah itu juga menjadi menurun, karena the best alternative use dari waktu seseorang itu digunakan di situ adalah untuk bekerja ya. Jadi opportunity cost untuk mendaftar MBA, untuk sekolah MBA itu adalah the best alternatif waktu dia digunakan untuk bekerja. Sehingga dengan opportunity cost ini kita bisa menjawab alasan dari fenomena meningkatnya angka pendaftaran MBA ya pada saat ekonomi downturn ya. Jadi MBA itu biasanya diambil oleh orang-orang yang sudah pengalaman kerja ya. Nah, jadi untuk meningkatkan kapasitasnya mereka ngambil MBA. Nah, ini menarik ya karena pendaftaran MBA itu meningkat pada saat ekonomi justru lagi downturn. Ternyata kita bisa jawab menggunakan pendekatan opportunity cost ya. Jadi cukup masuk akal kenapa pada saat ekonomi downturn malah justru pendaftaran untuk MBA meningkat, karena opportunity cost dari seseorang ya itu akan menjadi lebih rendah ya, pada saat ekonomi downturn. Nah, teman-teman ya di sini terdapat ini ya istilah
sunk cost ya. Nah, sunk cost ini adalah biaya ya salah satu biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ya. Nah, biaya tersebut bisa kita kategorikan ke dalam sunk cost ya. Nah, sunk cost itu apa? Ya, sunk cost itu adalah a past expenditure that cannot be recovered. Jadi sebuah biaya ya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi ketika biaya itu sudah dikeluarkan, maka biaya tersebut tidak bisa dikembalikan lagi, ya, tidak bisa direcover lagi. Contohnya apa? Contoh sunk cost itu adalah misalnya biaya untuk pembelian mesin yang mesinnya itu adalah sangat spesifik ya, dan mesin itu hanya bisa digunakan oleh pabrik tersebut. Jadi kalau mesinnya misalnya dijual itu susah dijual, nggak ada yang mau beli karena mesinnya sangat spesifik ya. Fungsinya itu sangat spesifik sehingga mesin itu hanya bisa digunakan oleh perusahaan tersebut. Ya. Nah sehingga ketika perusahaan tersebut membeli mesin itu kan mengeluarkan biaya ya. Nah biaya itu tidak bisa dikembalikan lagi ya. Karena apa? Karena mesinnya kan sangat spesifik ya apa fungsinya sehingga kalau dijual pun siapa yang mau beli karena orang lain nggak butuh ya. Mereka butuh mesin yang spesifikasinya atau fungsinya yang lain ya, karena mesin kita sangat spesifik fungsinya sehingga kalau dijual pun nggak ada yang mau. Nah sehingga biaya yang kita keluarkan untuk membeli mesin itu adalah kita sebutnya sunk cost karena tidak bisa kita recover, tidak bisa kita kembalikan lagi. Nah di dalam teori biaya ya, jadi seorang manajer itu harus mengignore sunk cost ya. Jadi sunk cost itu nggak usah dipikirin ya. Kalau udah keluar ya udah, tapi jangan jadikan dia sebagai alat pertimbangan Anda ya. Jadi misalnya sunk cost-nya kalau perusahaan beli mesin, ya udah itu udah jadi sunk cost aja ya, nggak usah membebani apa atau nggak usah menjadi bahan yang harus kita pertimbangkan lagi dalam decision making di perusahaan karena itu adalah sunk cost. Contoh lain yang misalnya sunk cost itu adalah misalnya R&D ya. R&D itu juga sunk cost ya. R&D kalau R&D-nya itu gagal. Nah itu R&D yang gagal itu adalah sunk cost ya. Karena nggak bisa di-recover ya. Research and development untuk jadi penelitian-penelitian yang diadakan untuk mengembangkan produk baru. Kita sebutnya research and development istilahnya. Nah, kalau ternyata hasil R&D-nya itu gagal ya, maka ya biaya dari R&D itu kita anggap sunk cost ya. Kita kan nggak mungkin minta penelitinya untuk mengembalikan uangnya karena sudah terpakai. Nah, sekarang kita akan diskusikan terkait dengan short run cost ya, atau biaya dalam jangka pendek. Nanti ada juga long run cost ya. Jadi bedanya short run cost dan long run cost ya. Kalau di short run ini kita memperlakukan biaya dari kita memperlakukan ya. Jadi kan begini, kalau ngomongin teori biaya itu kan kalau perusahaan untuk bisa memproduksi sebuah barang ya yang kita nanti sebutnya output ya, untuk memproduksi sebuah output kan perusahaan harus memproses input ya, memproses barang-barang input, diproseslah ya. Nah, setelah diproses jadilah output. Nah, apa saja inputnya? Inputnya di sini kita akan sederhanakan menjadi dua. Yang pertama adalah kapital ya, dan yang kedua adalah labor. Nah, kapital itu apa saja ya? Kapital meliputi mesin produksi, ya, gedung, ya, tanah, ya, lahan itu kita sebutnya kapital ya. Nah, sedangkan input yang kedua adalah labor ya atau tenaga kerja. Yang satuannya di sini kita akan gunakan satuannya per jam. Jadi labornya itu berapa jam. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin biaya yang muncul, nah biaya itu berasal dari penggunaan dua faktor produksi tersebut atau dua input produksi tersebut, yaitu biaya untuk membeli capital ya,
dan yang kedua adalah biaya untuk membeli labor. Jadi biayanya itu muncul dari dua hal ini. Nah, kalau kita ngomongin short run cost, maka kita itu memperlakukan kapital itu tetap ya. Jadi perusahaan itu dalam jangka pendek berapa kapital yang dia gunakan itu cenderung tetap ya. Jadi kalau jumlah pabriknya hanya satu misalnya, kemudian mesinnya terdiri dari 10 mesin utama ya, maka dalam jangka pendek ya perusahaan ya hanya itu ya, hanya punya pabrik satu dan 10 mesin utama ya. Jadi secara jangka pendek perusahaan tidak serta-merta bisa membangun pabrik baru ya, dan membeli mesin-mesin utama yang baru ya dalam jangka pendek ya. Sehingga kalau dalam jangka pendek perusahaan ingin menambah kapasitas produksi ya, atau kapasitas jumlah barang dan jasa yang mampu mereka hasilkan ya, maka langkah yang bisa ditempuh oleh perusahaan itu adalah memperbanyak labor ya, memperbanyak tenaga kerja. Karena untuk memperbanyak kapital itu tidak realistis ya, atau tidak dimungkinkan dalam jangka pendek ya. Tentu kan dalam jangka pendek kalau perusahaan misalnya ingin melipat gandakan jumlah produksi, kan dalam jangka pendek tidak serta-merta mesin baru itu bisa dibeli ya, atau tidak serta-merta pabrik baru itu bisa dibangun. Dia punya perlu waktu ya. Apalagi kalau ngomongin mesin perusahaan itu kan mesinnya itu spesifik ya. Mesinnya itu pesanan kan biasanya. Jadi tidak secara instan bisa dilakukan untuk menambah kapital. Nah, yang bisa dilakukan oleh perusahaan itu adalah mereka kalau ingin menambah jumlah produksi, maka mereka akan menambah jumlah labor. Sehingga short run cost dan long run cost itu bedanya, kalau di short run maka kita memperlakukan cost itu tetap ya, memperlakukan kapital itu fix ya. Jadi kita memperlakukan kapital itu tetap ya, tidak bisa ditambah ya, tidak bisa dikurang. Nah, yang bisa naik dan turun adalah labor ya. Nah, sehingga ini bedanya ya, short run cost dan long run cost. Kalau long run cost secara jangka panjang perusahaan cukup masuk akal ya jika diperlakukan untuk bisa menambah kapital ya. Karena memang dalam jangka panjang kan tentu bisa ya untuk membangun pabrik baru atau membeli mesin-mesin baru. Nah, jadi itu ya bedanya teman-teman ya antara short run cost dan long run cost. Nah, kalau short run cost ya at least ya minimal salah satu input itu adalah fix ya. Nah, di sini yang fix adalah capital ya. Sedangkan yang variabel atau yang dia nilainya bisa berubah-ubah itu adalah labor. Nah, teman-teman ya, ngomongin biaya-biaya perusahaan ya, kira-kira bagaimana sih biaya itu bervariasi terhadap output ya. Jadi kalau outputnya bertambah itu biayanya itu naik berapa. Kemudian kalau outputnya diturunkan itu biayanya akan turun berapa ya. Nah, ini kita pada dasarnya ngomongin how cost varies with output ya. Jadi bagaimana cost itu bervariasi terhadap output. Nah, ini adalah contoh biaya-biaya yang akan kita diskusikan terus ya kalau ngomongin teori biaya. Jadi yang pertama ada fixed cost ya. Kemudian yang kedua adalah variable cost. Kemudian yang ketiga total cost. Keempat marginal cost. Ini ada biaya rata-rata ya. Biaya rata-rata yang kita pertimbangkan ada 3 ya. Yang pertama adalah average fixed cost ya, atau biaya rata-rata dari fixed cost ya. Karena ngomongin biaya rata-rata pada dasarnya kita ngomongin berapa biaya fixed cost yang harus dikeluarkan untuk setiap satu unit output ya. Nah, kemudian ini adalah average variable cost atau AVC, dan ini adalah average cost ya, atau total cost dibagi quantity. Nah, teman-teman, kalau fixed cost ini adalah mengukur biaya yang jumlah biaya yang harus dikeluarkan itu
tidak dipengaruhi oleh output. Jadi mau outputnya berapapun, ya Anda harus mengeluarkan biaya sebesar ini. Ini kita sebutnya fixed cost, biaya tetap. Nah, nantinya ini biaya tetap ini berasal dari biaya kapital ya, karena kapitalnya kita tadi lihat di short run cost ya, yaitu kita treat biaya kapitalnya itu tetap. Nah, fixed cost contohnya apa Pak? Contohnya misalnya Anda buka usaha butik ya, misalnya. Atau yang ada misalnya begini deh, Anda usaha rumah makan misalnya ya. Output yang Anda hasilkan itu adalah makanan ya. Makanan itu adalah output Anda ya. Nah, tapi selain makanan juga ya pelayanan juga ya, melayani customer yang makan di situ. Ya. Jadi barang dan jasa juga ada ya kalau di rumah makan. Nah, besarnya barang dan jasa yang ini yang Anda hasilkan mau berapapun itu regardless ya tidak mempengaruhi berapa fixed cost yang Anda keluarkan. Contohnya fixed cost-nya apa kalau usaha rumah makan? Misalnya fixed cost-nya adalah biaya Anda itu menyewa tempat tersebut. Katakanlah sebulan itu nyewanya 5 juta misalnya. Nah, 5 juta itu adalah fixed cost ya, biaya tetap ya. Mau jumlah makanan yang Anda jual itu berapapun, Anda ya setiap bulan harus mengeluarkan 5 juta. Mau Anda jualan atau enggak, ya Anda tetap harus mengeluarkan 5 juta. Nah, 5 juta itu adalah fixed cost. Nah, yang kedua, ada yang namanya variable cost. Nah, variable cost itu apa? Variable cost ini adalah biaya yang bervariasi ya, atau biaya yang berubah-ubah pada saat Anda menambah jumlah output. Jadi variable cost ini nilainya akan bervariasi saat output juga bervariasi. Jadi kalau outputnya berubah, maka variable cost juga akan berubah. Nah, variable cost kalau rumah makan itu apa? Rumah makan ya berarti bahan baku ya, terus ya jumlah labor ya. Kalau makanan yang mau Anda jual itu lebih banyak ya, maka Anda butuh karyawan lebih banyak ya untuk bisa menyajikan makanan tersebut ya. Kemudian jumlah bahan baku juga harus ditambah. Nah, itu adalah kita sebutnya sebagai variable cost ya. Jadi kalau di sini misalnya fixed cost-nya adalah 48 ya. Jadi pada saat outputnya itu 0, ya mau nggak mau fixed cost ini harus tetap keluar ya. Ya, entah itu biaya untuk listrik ya, atau biaya untuk sewa gedung ya, dan lain sebagainya yang itu harus Anda keluarkan setiap bulan. Nah, jadi outputnya, walaupun outputnya 0, maka fixed cost ini harus tetap keluar, itu 48. Nah, variable cost-nya itu 0 ya. Kemudian total cost-nya itu adalah ya total cost itu didapatkan dari fixed cost ditambah dengan variable cost. Jadi 48. Nah, simbolnya C ya. C itu adalah cost, tapi ini maksudnya adalah total cost atau biaya total. Jadi biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Nah, kemudian pada saat outputnya sebesar 1 ya, fixed cost-nya tetap 48. Ya ingat ini adalah short run ya, dalam jangka pendek ya. Kalau dalam jangka panjang nanti kapital kita akan perlakukan dia nilainya bisa bervariasi. Nah, kalau di short run ini kapital kita perlakukan nilainya itu invarian ya, atau fix ya, tetap. Nah, pada saat outputnya 1, maka fixed cost-nya itu 48 tetap ya. Nah, variable cost-nya 25. Sehingga total cost-nya itu adalah 73. Didapat dari mana? Didapat dari 48 ditambah 25. Sama dengan 73. Nah, kemudian ada yang namanya marginal cost ya, atau NC. Atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai biaya marginal. Nah, biaya marginal itu apa? Biaya marginal adalah biaya yang harus Anda keluarkan untuk
setiap tambahan 1 unit output ya. Jadi pada saat outputnya ditambah 1 unit, berapa biaya yang harus Anda keluarkan ya, berapa tambahan biaya yang harus Anda keluarkan. Nah, itu namanya adalah marginal cost. Dia mengukur berapa biaya yang harus kita keluarkan saat output bertambah 1 unit. Nah, ini namanya marginal cost. Nah, marginal cost-nya di sini adalah 25. 25 didapatkan dari mana ya? Kita lihat penambahan cost pada saat outputnya naik 1 unit ya. Nah, tadinya cost-nya 48, saat bertambah 1 unit ya, cost-nya naik menjadi 73. Kita lihat berapa tambahan biayanya. Tambahan biayanya adalah 25. Dari mana 73 dikurangi 48. Jadi ketika perusahaan ingin menambah output dari 0 ke 1, ya, artinya ingin menambah satu output dari 0 ke 1, maka tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah 25. Ya. Tadinya 48 harus bertambah 25, jadinya 73 ya untuk dapat menambah satu unit output. Ini marginal cost. Nah, konsep marginal cost ini teman-teman harus benar-benar paham ya. Nah, kemudian ada yang namanya average fixed cost. Nah, ini menghitung berapa fixed cost rata-rata untuk setiap ya satu unit output. Jadi, ketika perusahaan ingin memproduksi satu unit output, berapa fixed cost-nya? Nah, ini maksudnya average fixed cost. Nah, rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan total output ya atau Q. Nah, fixed cost-nya tadi 48 dibagi dengan output 1 berarti 48. Berarti untuk setiap satu unit barang, untuk memproduksi satu unit barang ya, perusahaan tersebut harus mengeluarkan fixed cost sebesar 48. Nah, kemudian yang ini adalah average variable cost ya, disingkat AVC. AVC ini diperoleh dari variable cost dibagi dengan total output. Nah, tadi variable cost-nya 25, outputnya adalah 1 ya, sehingga untuk mendapatkan average variable cost maka tinggal 25 dibagi dengan 1 ya, hasilnya 25. Sehingga pada saat perusahaan memproduksi satu unit, hanya memproduksi satu unit barang, perusahaan itu harus mengeluarkan variable cost sebesar 25 ya untuk setiap satu unit output ya. Jadi satu unit output itu biaya variabelnya itu 25. Nah, kemudian yang ini adalah average cost ya atau average total cost ya. Istilah yang lainnya ATC, tapi di sini kita sebutnya AC ya. Jadi kalau AC itu average cost itu maksudnya adalah average total cost. Nah, ini adalah yang total cost ini dibagi dengan jumlah output. Nah, di sini total cost-nya adalah 73, output-nya adalah 1, sehingga average total cost-nya adalah 73 ya. 73 dibagi 1. Nah, berarti untuk memproduksi satu unit barang ya, ketika perusahaan hanya memproduksi satu ya, biaya untuk memproduksi satu unit barang tersebut adalah totalnya adalah 73. Jadi kalau mau dijual ya harganya harus di atas 73 ya. Kalau sama dengan 73 artinya perusahaan itu impas ya, break even point ya, tidak untung tidak rugi. Kalau harganya di bawah 73 perusahaan rugi ya. Nah, ini adalah average cost. Nah, teman-teman perhatikan ya, seiring bertambahnya jumlah output yang perusahaan produksi ya, maka kita bisa melihat bahwasanya marginal cost-nya itu dia cenderung menurun ya. Jadi ini tadinya naik ya 25 ya. Kemudian ini terus tuh dari 0 ke 25 itu kan naik ya. Kemudian 25 ke 21 menurun, 20, 16 ini sifatnya adalah decreasing ya. Jadi kalau kita lihat kecenderungannya marginal cost itu adalah diminishing ya sifatnya. Kenapa diminishing ya? Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut nih. Di sini karena kita memperlakukan kapitalnya itu adalah tetap ya. Ya, kemudian kalau average cost-nya kita lihat semakin banyak jumlah output yang perusahaan produksi,
biaya rata-rata dari setiap unit barang yang dia produksi itu semakin menurun ya. Tadinya 73 sampai 30 ya. Jadi ya ini intuitif sekali ya. Ya kalau Anda memproduksi sebuah barang, kalau barang Anda yang Anda produksi itu semakin banyak, maka biaya rata-rata untuk setiap satu unit barang itu semakin rendah ya. Misalnya begini ya. Contohnya misalnya adalah misalnya usaha jualan gorengan tuh ya. Gorengan kalau hanya Anda jual satu unit gorengan ya, maka biaya untuk membuat satu gorengan itu kan mahal sekali. Yaitu perlu gas, ya, kompor, ya, kemudian minyak, ya, wajan, ya, bahan baku, ya, kemudian labor, ya, waktu atau tenaga Anda, ya, itu kan menjadi biaya. Ya. Sehingga kalau Anda hanya menjual satu gorengan, maka ya Anda rugi karena satu gorengan itu biayanya besar sekali. Nah, beda kalau Anda gorengnya banyak. Kalau Anda gorengnya banyak, maka biaya untuk setiap satu gorengnya itu menjadi semakin lebih sedikit. Nah, marginal cost ya yang barusan kita diskusikan ya, ini bisa didapatkan dari delta C dibagi dengan delta Q ya. Jadi, kayak tadi ya, delta C ya, cost delta C ini 25 dari mana? Ya delta C 73 dikurangi 48 dibagi dengan delta Q. Delta Q 1 kurangi 0 1. Sehingga 25 dibagi 1 hasilnya marginal cost-nya 25. Nah, teman-teman, di sini ya, karena ini adalah biaya jangka pendek ya, dan secara jangka pendek itu kapital itu adalah tetap ya. Di sini ada fixed cost ya, jadi ada satu komponen fixed cost, sehingga kalau kita ngomongin marginal cost itu adalah akan sama dengan delta variable cost dibagi dengan delta Q. Karena satu-satunya yang membuat biaya itu bervariasi di sini adalah dia bersumber dari perubahan variable cost. Sehingga marginal cost ya tadinya kan rumusnya delta total cost ya, perubahan dari total biaya dibagi dengan perubahan output. Nah, karena yang menjadi sumber bervariasinya total biaya itu adalah variable cost, maka marginal cost ini nilainya akan sama dengan delta variable cost dibagi dengan delta Q. Ya. Perubahan variable cost dibagi dengan perubahan output. Ya, hasilnya akan sama. Ya. Di sini contohnya adalah 0 ke 25, perubahan variable cost-nya adalah 25 kurangi 0 ya, berarti 25. Kemudian perubahan outputnya 0 ke 1, 1 dikurangi 0 berarti 1, berarti 25 dibagi 1. Nah, jadi nilainya marginal cost-nya 25. Sehingga marginal cost itu nilainya adalah delta variable cost dibagi dengan delta Q. Ini untuk jangka pendek ya, teman-teman ya. Karena jangka pendek satu-satunya yang berubah adalah yang variable cost. Ada unsur fixed cost-nya di situ. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kurva biaya ya dalam jangka pendek ya. Teman-teman perhatikan di sini ada dua panel kurva ya. Di sini ini ada panel A dan panel B. Nah, yang panel A teman-teman lihat sumbu horizontalnya adalah quantity ya, quantity output per hari ya. Jadi berapa output per hari. Jadi kalau angkanya 2 artinya ini 2 barang dan jasa atau 2 output per hari yang bisa diproduksi. Ini 4 output per hari yang bisa diproduksi ya. Ini sumbu horizontalnya adalah output per hari ya. Nah, sedangkan sumbu vertikalnya ini adalah biaya. Ya. Satuannya adalah dolar. Ya. Kalau 48 ini artinya biayanya adalah 48 dolar. Kalau 216 artinya biayanya adalah 216 dolar. Nah, kemudian untuk yang panel B juga sama ya, sumbu horizontalnya adalah kuantitas output per hari, sedangkan sumbu vertikalnya adalah biaya untuk setiap unitnya. Ya. Nah, teman-teman, ini beda ya, untuk yang vertikal ini beda. Ini biaya yang total atau kita sebutnya cost, artinya total cost. Dengan yang ini adalah
biaya per unit, ya. Biaya per unit barang, ya. Satuannya dolar. Jadi kalau 20 artinya $20 per unit output, ya. Jadi setiap unit outputnya biayanya $20. Kalau ini artinya seluruh jumlah output berapapun yang diproduksi, ya jumlah kumulatif output yang diproduksi biayanya adalah sebesar ini. Ini untuk sumbu vertikal yang paling lama. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya, ada sumbu namanya adalah ada kurva ya, namanya adalah kurva total cost ya, di sini sebutnya tulisnya adalah kurva C ya, atau cost. Ingat di sini cost itu adalah merujuk ke total cost ya, teman-teman. Nah, ini kalau yang tabel ini ya, teman-teman. Tabel ini kalau kita buat kurva, maka kurvanya bentuknya akan seperti ini. Jadi yang cost ini ya, cost ini kalau kita buat kurva, kurvanya bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat ya. Pada saat outputnya adalah 8, maka total cost-nya ini adalah 216 ya. Kita lihat ya. Pada saat outputnya 8, total cost-nya adalah 216. Nah, jadi pada dasarnya kurva ini tuh memplot ya, membuat tabel ini menjadi kurva. Nah, kemudian bagaimana bentuk dari variable cost? Nah, bentuk variable cost ini seperti ini ya. Ini sama seperti total cost ya. Bentuknya sama. Nah, jaraknya ya, gap antara cost dengan variable cost ini jaraknya berapa? Jaraknya 48. 48 dari mana kan? Ini jaraknya kita lihat ya. 0, ini 48. Jadi jarak selisih antara total cost dengan variable cost itu adalah sebesar 48. 48 itu apa? 48 itu adalah fixed cost ya. Karena yang membedakan mereka itu adalah fixed cost ya. Jadi ini jaraknya 48. Kita lihat untuk fixed cost-nya 48. Fixed cost gambar kurvanya seperti ini. Karena berapapun outputnya ya fixed cost-nya tetap 48. Nah, kemudian bagaimana bentuk dari marginal cost, average variable cost, dan average fixed cost? Nah, kalau kita gambarkan kurvanya akan seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat misalnya pada saat output yang diproduksi oleh perusahaan adalah sebesar 6, maka variable cost-nya adalah 120, kita lihat ya. 6, variable cost-nya adalah 120 ya. Kemudian berapa nilai dari average cost ya. Ini kebetulan nih ada average cost dan marginal cost ya. Ini titik B, ini nilainya sama, average cost dan marginal cost. Nilainya adalah berapa? Nilainya adalah 20 ya. 20 kita lihat. 6. Nah, nilainya 20 ya. Average variable cost-nya, marginal cost-nya juga 20. Nah, jadi paham ya teman-teman ya. Jadi kurva ini membuat tabel ini pada intinya mengkonversi tabel ini menjadi sebuah kurva. Nah, teman-teman, di sini ada hal-hal yang menarik ya yang bisa kita ambil pelajaran ya dari bentuk dari masing-masing kurva ini. Nah, teman-teman ya, perhatikan di sini ya. Bentuk dari marginal cost itu seperti ini ya. Jadi awalnya di sini cukup tinggi ya. Kemudian semakin lama ini menurun, tapi ada satu titik di mana setelah titik itu dia akan meningkat terus ya. Jadi setelah titik B ini dia increasing ya, continue increasing terus ya, marginal cost. Sedangkan kalau average cost-nya itu semakin banyak ya, semakin banyak jumlah barang yang diproduksi oleh sebuah perusahaan, maka biaya rata-rata untuk setiap unit outputnya itu akan semakin turun. Kita lihat dari karakter dari kurva average cost ya. Nah, kemudian kalau average fixed cost lebih lagi ya. Average fixed cost ya atau rata-rata biaya tetap untuk setiap unit barang itu semakin banyak atau semakin output yang diproduksi oleh perusahaan itu semakin meningkat, maka AVC-nya itu semakin turun, bahkan nanti akan menyentuh titik 0 ya. Dan nanti akan secara jangka panjang
biaya perusahaan itu semuanya adalah biaya variabel ya, tidak ada biaya fixed cost-nya lagi. Ini kalau kita lihat karakteristik dari kurva AVC. Nah, itu ya teman-teman ya, bentuk dari kurva biaya. Nah, ini kasusnya adalah jangka pendek. Nah, sekarang kita ngomongin fungsi produksi ya. Nah, teman-teman ya, fungsi produksi itu menggambarkan apa sih? Pada dasarnya, fungsi produksi itu menggambarkan hubungan antara total output dan input yang diperlukan untuk memproduksi output tersebut. Jadi hubungan antara input dan output itu ditunjukkan oleh fungsi produksi ya, teman-teman. Nah, misalnya di sini ada kurva ya, kurva namanya kurva variable cost dan total product ya, atau total output. Nah, kita lihat ya, sumbu horizontalnya adalah ini labor ya. Labor satuannya adalah jam of labor per day ya. Jadi berapa jam bekerjanya seorang karyawan per hari ya. Ini sumbu X-nya atau sumbu horizontalnya, sedangkan sumbu ini ya, sumbu vertikalnya adalah kuantitas output ya, atau Q per hari. Nah, ini adalah kurva dari total produk ya. Nah, total produk atau di sini juga menggambarkan kurva dari variable cost. Nah, teman-teman ya, kita lihat ya, pada saat labornya itu adalah 5 ya. Labornya 5 ya, total cost-nya adalah 100 dan jumlah outputnya adalah 1. Kemudian saat naik lagi ke titik B, ke titik C, ke titik D, ya jumlah labornya meningkat, jumlah variable cost-nya juga meningkat. Nah, variable cost itu dari mana? Jadi ini yang sumbu horizontal itu mewakili dua hal ya. Yang atas ini adalah jumlah labor, satuannya adalah jam. Yang bawahnya ini adalah jumlah variable cost. Variable cost itu karena short run, dia hanya berasal dari labor ya, berapa banyaknya labor yang di hire dikali dengan W. W itu apa? W itu adalah gajinya ya, per jamnya itu berapa. Nah, jadi kalau di sini W-nya berapa? Nah, di sini W-nya 20 ya, berarti 100 itu didapatkan dari labor-nya adalah 5, W-nya adalah 20, berarti 5 kali 20, 100. Teman-teman bisa lihat ya, jadi semakin meningkat ininya apa, jumlah labornya, maka semakin meningkat juga variable cost-nya. Nah, di sini ya, the firm short run variable cost curve and its total product curve have the same shape ya. Jadi dia memiliki bentuk yang sama. Nah, itu kenapa kurva dari total product dan variable cost di sini ini jadi kurva ini ya, kurva ini itu mewakili dua hal ya, total product maupun variable cost. Nah, the total product curve use the horizontal axis measuring hours of work ya. Kemudian the variable cost curve use a horizontal axis measuring labor cost, which is the only variable cost. Jadi kalau yang kurva total produk itu X-nya kita pakai yang atas ini, sedangkan kalau kurva dari variable cost kita pakainya X-nya yang bawah ini. Jadi dia paralel ya, antara kurva dari total produk dan kurva dari variable cost. Nah, teman-teman di sini coba kita cirikan ya, apa itu marginal cost ya. Jadi marginal cost tadi ya, itu marginal cost itu akan sama dengan delta variable cost dibagi dengan delta Q ya. Ini untuk jangka pendek ya, teman-teman ya. Nah, delta variable cost dibagi dengan delta Q itu juga sama dengan W dikali delta L ya,
dibagi dengan delta Q. Kenapa W dikali dengan delta L ya? Ini persamaan dari mana ya dapatnya? Karena apa? Karena kan variable cost ya, berubahnya variable cost itu kan dipengaruhi oleh berubahnya jumlah tenaga kerja ya yang di hire ya. Nah, karena kita ngomongin dalam sisi cost ya, dalam biaya, maka ya tidak hanya jumlah dari berapa pekerja yang berubah, tetapi perubahan dari jumlah pekerja tersebut kita kalikan dengan wage ya. Sehingga W dikali delta L itu akan sama dengan delta VC. Nah, kemudian ya, kalau kita cirikan lagi ya MC-nya ini ya, MC itu akan sama dengan W ya atau wage dibagi dengan marginal productivity of labor atau disingkatnya MPL. Nah, MPL itu apa ya? MPL itu dia mengukur ya berapa kenaikan output ya saat labornya itu bertambah 1 unit. Jadi ketika unit labornya nambah, ketika labornya ditambah 1 unit, berapa kenaikan output yang ditimbulkan dari kenaikan 1 unit labor tadi? Nah, itu namanya MPL. Dia mengukur berapa produktivitas dari labor. Jadi marginal productivity of labor kita singkat MPL. Ingat ya, saya ulang, MPL itu mengukur berapa kenaikan output ya saat labornya itu bertambah 1 unit. Nah, jadi MPL itu didapatkan dari delta Q ya per delta L ya. Dia mengukur berapa perubahan Q saat L-nya naik 1 unit. Nah, karena MPL itu delta Q per delta L, maka ya kalau kita ganti ini ya L-nya bisa turun ya, nanti bisa pindah, maka ini MC ini akan sama dengan W dibagi dengan MPL ya, marginal productivity of labor. Nah, kemudian kalau average cost curve ya atau biaya rata-rata kurva dari biaya rata-rata total ya atau the average cost curve. Nah, kita bisa juga buat definisinya seperti ini. Jadi average variable cost itu kan sama dengan ini ya variable cost dibagi dengan total Q ya. Nah, variable cost tadi itu karena variabel itu berasalnya dari perubahan jumlah pekerja ya, maka bisa variable cost bisa kita peroleh dari mengalihkan wage dikali dengan total jam kerja ya. Saya sebutnya jam kerja ya karena memang satuan di sini yang digunakan adalah per jam ya, per jam kerja. Jadi labornya itu artinya kalau 1 labor artinya 1 jam kerja. Jadi VC itu sama apa? Asalnya dari W kali L, Q-nya tetap. Nah, teman-teman, ini juga kita bisa sederhanakan bahwasanya average variable cost itu akan sama juga dengan W dibagi average productivity of labor ya. Average productivity of labor itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari jumlah quantity atau jumlah output dibagi dengan L. Ini kalau Anda masukkan ke sini nanti kita akan memperoleh persamaan yang baru yaitu AVC dibagi dengan AVC itu sama dengan wage dibagi dengan average productivity of labor. Nah, kalau kita ringkas ya terkait dengan short run cost ya, ini ada beberapa hal yang bisa kita highlight ya, yang bisa kita catat ya. Yang pertama ya, in the short run, the cost associated with input that cannot be adjusted is fixed ya, while the cost from input that can be adjusted is variable. Jadi biaya input yang secara jangka pendek itu tidak bisa diapa-apain lagi, tidak bisa dirubah lagi, ya tidak bisa berubah, itu maka kita sebutnya adalah fixed cost ya. Sedangkan input yang nilainya itu secara jangka pendek bisa berubah-ubah, bisa disesuaikan sesuai dengan jumlah output, kita sebutnya adalah variable cost.
Nah, given that input price are constant, the shape of the variable cost and the cost per unit curve ya are determined by the production function ya. Jadi ini ya, ini highlight yang ini ya. Jadi karena jangka pendek, kemudian biaya input kan tetap ya, berapa biaya capital, berapa biaya dari labor, artinya wage ya, wage itu kan tetap. Nah, sehingga antara variable cost dan bentuk dari kurva total produk itu akan sama ya. Pada tadi ya kita kelewatan. Jadi variable cost and cost per unit curve are determined by production function. Jadi bentuk dari kurva biaya ya, dan kurva biaya per unit ya. Kalau ini artinya ini ya. Jadi bentuk dari kurva biaya variabel ya dan kurva biaya per unit itu ditentukan ya, oleh fungsi dari produksi, fungsi produksi. Nah, kemudian yang ketiga, a variable input exhibit diminishing marginal return ya. Jadi di mana input variabel itu menunjukkan diminishing marginal return, the variable cost and cost curve become relatively steep as output increase ya. So the average cost, kemudian average variable cost and marginal cost curve rise with output. Jadi teman-teman di sini ketika input variabel itu menunjukkan bentuk yang diminishing ya, yang itu menunjukkan penurunan secara marginal ya teman-teman. Maka biaya variabel dan kurva biaya ya, variable cost dan kalau ini sebutnya bingung ya. Sebutnya gini aja. Variable cost dan total cost curve ya. Jadi variable cost dan total cost curve itu akan menjadi steep ya, menjadi dia semakin tegak ya, semakin meninggi ya bentuk dari kurvanya ketika output itu semakin naik, ketika outputnya itu semakin bertambah. So the average variable cost and marginal cost curve ini akan meningkat with ketika outputnya itu meningkat. Nah, kemudian yang keempat ya, because of the relationship between marginal value and average value, both the average cost and average variable cost curve fall when marginal cost is below ya. Then below them ya, ketika marginal cost, kurva marginal costnya itu di bawah mereka, and rise when marginal cost is above them, dan meningkat ketika marginal costnya itu di atas kurva ini, kurva-kurva ini. Nah, thus the marginal cost cut both this average cost at their minimum point, sehingga kurva marginal cost itu akan memotong kurva average cost pada saat kurva average cost itu kondisinya minimum. Nah, ini adalah ciri khas dari bentuk dari kurva biaya, teman-teman. Nah, kalau kita kembali ke tadi, jadi marginal cost ini akan memotong kurva average cost ini ya, kita lihat ya, kan motongnya di titik A ya. Nah, perpotongan ini tuh pada saat AC apa sih? Nah, MC itu akan memotong AC pada saat AC-nya itu kondisinya minimum. Ini kan minimum. Ini paling rendah nih AC. AC udah nggak lebih rendah daripada titik A. Nah, disinilah MC akan memotong kurva AC. Jadi kalau Anda nanti gambar kurva AC dan MC harus benar ya. Jadi MC itu akan memotong kurva AC pada saat AC kondisinya itu paling rendah atau paling minimum. Nah, sekarang kita akan ngobrolin long run cost ya, atau biaya jangka panjang. Nah, karena long run, biaya itu sekarang berasal dari ya dua hal ya. Tadi juga short run juga berasal dari dua hal, yaitu capital dan labor. Tetapi
Nah, di sini baik kapital maupun labor dua-duanya itu adalah variabel. Artinya adalah dua-duanya itu adalah variabel yang nilainya itu bisa berubah ya. Tergantung berapa output yang mau dicapai. Jadi baik labor maupun kapital itu dua-duanya adalah nilainya bisa bervariasi. Nah, di sini teman-teman kita pelajari dulu ya istilah-istilah di long run cost. Yang pertama ada yang namanya ISO cost. ISO cost ini adalah sebuah ini sebenarnya ISO cost line ya. ISO cost line itu adalah sebuah garis biaya ya di mana di sepanjang garis biaya tersebut itu menunjukkan nilai biaya yang sama ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya ISO cost line. Nah, ISO cost line ini dia titik-titiknya itu menunjukkan kombinasi antara labor dan capital ya. Kombinasinya itu berbeda-beda ya, tetapi di sepanjang ISO cost line ini biayanya itu sama. Nah, contohnya ini yang bawah ini ya, ISO cost line 200, ini biayanya itu $200 dimanapun titik di sepanjang ISO cost line ini. Misalnya di sini nih, ya, di sini atau di sini ya. Nah, jadi kalau titik-titik ini kan menunjukkan perbedaan kombinasi ya antara kapital dan labor. Kemudian yang ini ISO cost line 400. Jadi semakin tinggi cost-nya, ISO cost line-nya semakin menjauh dari titik origin, titik nol. Yang ini adalah ISO cost line 600. Nah, bentuk ISO cost line itu seperti ini. Ini kalau di teori konsumen ya, maka ini itu adalah mirip dengan ini apa? Budget line ya, teman-teman. Ini adalah ISO cost. Kalau kita modelnya bagaimana sih? Ini asalnya dari mana kurvanya? Kalau kita tulis persamaannya ya kurvanya seperti ini ya. Jadi WL ditambah RK. Tetapi karena ini adalah kita ingin membuat garis di mana garisnya itu adalah cost-nya itu adalah sama di sepanjang garis itu, maka kita buat C-nya itu adalah C bar, yaitu C-nya itu kita buat tetap, tetapi yang berubah adalah L dan K. Ya, berapa jumlah K itu adalah berapa jumlah kapital ya, R ini adalah rent-nya ya, biaya dari kapital tersebut berapa. Nah, kemudian yang L ini adalah jumlah labor, W ini adalah biaya dari labor tersebut, kita sebutnya wage ya. Nah, sehingga kalau kita buat C-nya itu tetap, maka kalau mencari berapa nilai K-nya bisa kita peroleh dengan pindah ruas ya. Pindah ruas dapatlah seperti ini bersamaannya. Nah, ini contoh tabelnya ya. Nah, di titik A, bundel A ya. Bundel A ya, titik A ini kombinasi labornya 20, kapitalnya 0 ya. Kita lihat titik A. Titik A ya, labornya 20 ya. Dan kapitalnya 0. Kapitalnya 0 kan di titik A ya. Karena ini 0, labornya 20. Nah, labor cost-nya, WL-nya adalah 20 dikali L ya. 20 dikali 20, 400. Kemudian capital cost-nya, RK ya, rent, biaya sewa kapitalnya. Kalau biaya dari kapital kita sebutnya rent ya, teman-teman. Biaya sewa kapital ya dikali dengan kapital ya, maka 40 dikali 20 sama dengan, kapitalnya 0 ya, 40 dikali 0, 0. Sehingga total cost-nya adalah WL plus RK ya, 400. Nah, jadi baik titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, semuanya total cost-nya 400 ya, karena dia ada di satu ISO cost line. Nah, tetapi kombinasi dari labor dan K-nya itu bisa berbeda-beda. Oke. Nah, lalu bagaimana cara perusahaan itu meminimumkan cost? Maka caranya ya ini mirip dengan consumer theory ya. Kalau di consumer theory ya pertemukan antara indifferent curve dan budget line ya. Kalau di teori biaya maka pertemukan antara isokuan dengan isocost. Nah, isokuan masih ingat ya teman-teman, ini di chapter yang sebelumnya kita bahas. Isokuan ini adalah di sepanjang isokuan ini menunjukkan tingkat quantity yang sama ya. Quantity output yang sama. Jadi kalau ini isokuan 100, maka di sepanjang kurva isokuan ini dimanapun titiknya
dia akan menghasilkan output sebesar 100. Nah, titik-titik ini kan menunjukkan perbedaan kombinasi penggunaan labor dan capital ya teman-teman ya. Misalnya kalau titik Y capitalnya yang digunakan 300, kemudian labornya digunakan 24 ya. Nah, 300 capital dan 24 labor ini akan menghasilkan output 100. Kemudian ketika yang digunakan 100 capital dan 50 labor juga akan menghasilkan output 100. Begitu juga ketika Z, yaitu ketika yang digunakan adalah 27 capital dan 116 labor. Maka akan menghasilkan output yang tetap yaitu 100 karena dia masih di sepanjang garis isokuan atau kurva isokuan. Nah, teman-teman ya, untuk dapat memproduksi 100 unit output, kira-kira biayanya yang paling minimal ketika menggunakan kapitalnya berapa dan labornya berapa sih? Nah, ini kita bisa jawab dengan cara mempertemukan isokuan dengan isokos. Teman-teman kita lihat ya. Nah, kalau yang kita pilih adalah titiknya adalah titik Y, ya, maka di titik Y ini kita menggunakan 300 kapital dan 24 labor ya, akan menghasilkan 100 output ya, tetapi biaya yang harus kita keluarkan adalah $3.000. Kenapa $3.000? Karena dia menyentuh isokos yang 3.000 ya teman-teman. $3.000 kan mahal tuh. Padahal kalau kita bandingkan dengan titik X, ya, maka titik X ini menggunakan kapitalnya 100 dan labornya 50 ya. Biaya yang kita keluarkan itu cukup $2.000. Ya. Jumlah output yang bisa diproduksi karena ini adalah sama dengan isokuan, maka 100 jumlah outputnya yang bisa diproduksi. Jadi kalau disuruh milih yang mana? Ya milih yang titik X lah. Ini kan titik yang paling menyebabkan biayanya itu paling minimum. Ya kalau kalau titik Y dan Z gimana? Titik Y dan Z ini biayanya masih tinggi, padahal kita bisa memproduksi 100 dengan biaya cukup 2.000. Nah, kalau yang ini isokos lain 1.000 ini terlalu rendah ya biayanya. Dengan kalau kita lihat isokos lain ini dia tidak menyentuh isokuan nih, sehingga kalau mau di sebesar ini ya nggak bisa produksi 100 karena ini jauh sama isokuan. Jadi itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman di sini ya masih ingat ya, slope ya, tingkat kemiringan dari isokuan itu adalah ditunjukkan oleh MRTS ya, marginal rate of technical substitution. Kemudian slope dari isokos ya, ini slope-nya ditunjukkan oleh rasio harga ya. Rasio harga dari input ya ditunjukkan oleh rasio harganya yaitu negatif W dibagi dengan R ya. Jadi negatif W dibagi dengan R ini adalah slope dari isokos. Nah, pada saat dia bersinggungan seperti ini ya, ini adalah kondisinya ketika slope isokuan dan slope isokos itu adalah sama ya. Di titik inilah slope isokuan dan isokos itu sama. Nah, sehingga kalau kita ingin meminimumkan biaya, maka kita tinggal menyamakan slope dari isokuan dan isokos. Isokuan slope-nya adalah MRTS, isokos slope-nya adalah rasio weights dibagi dengan rasio weights terhadap harga R ya, atau terhadap rent ya, terhadap biaya dari kapital, atau gampangnya rasio harga dari input. Nah, kalau kita lihat ya, ini MRTS, ini adalah slope dari isokuan, yang delta W per R ini adalah slope dari isokos ya, teman-teman. Sehingga kalau pengen cari nanti berapa sih jumlah kapital dan labor yang harus kita gunakan supaya biayanya itu minimal supaya menghasilkan output sebesar 100, ya tinggal masukkan kondisi ini ya. Kondisinya adalah MRTS itu akan sama dengan W per R. Nah, nanti dengan memasukkan kondisi ini Anda akan mendapatkan berapa kapital dan berapa jumlah labor yang harus digunakan supaya biayanya itu minimum. Nah, ini kalau kita turunkan lagi ya,
ini marginal rate of technical substitution atau MRTS itu adalah sama nilainya dengan marginal productivity of labor dibagi dengan marginal productivity of capital. Ya. Kemudian yang ini adalah slope dari slope dari rasio slope dari iso cost ya. Ini slope dari iso kuan. Nah, kenapa yang ini kok jadi negatifnya hilang ya? Karena tadinya ini MPL per MPK juga tadinya negatif, sehingga ini kalau kita buat positif, dua-duanya menjadi positif ya, seperti ini. Nah, karena negatif MPL sama dengan negatif P per R ya sama dengan negatif MPL per MPK sama dengan negatif P per R ya sama aja dengan positif MPL per MPK sama dengan positif W per R. Nah, ini bisa kita rewrite, bisa kita tulis ulang, sederhanakan lagi, bentuknya menjadi seperti ini ya. MPL per W sama dengan MPK per R. Nah, misalnya ini pakai contoh ya. Sini ada contohnya enggak ya? Kita lihat ya. Contohnya misalnya contohnya adalah ini misalnya ya. Misalnya ada fungsi produksi, fungsinya adalah ini ya, Q sama dengan 1,52 L pangkat 0,6 K pangkat 0,4 ya. Maka kita cari dulu tuh berapa MPK dan MPL-nya ya. Kalau nyari MPL ya, supaya kita bisa nanti nyari slope dari isokuannya ya, yaitu MRTS ya, marginal rate of technical substitution, di mana MPL per MPK. Nah, MPL-nya gampang aja. Ini fungsi produksi ini ya, Q sama dengan 1,52 L bla 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 ini diturunkan aja terhadap L, maka nanti kita akan dapat MPL. Nah, kalau kita turunkan terhadap L, maka jadinya berapa? Jadinya adalah 0,6 ya. Kalau ini kan diturunkan terhadap L kan 0,6-nya pindah ke sini ya. Kemudian 0,6 dikurangi 1. Jadinya seperti ini. 0,6 kali 1,52 ya. L 0,6 pangkatnya ini dikurangi dengan 1. Nah, jadinya MPL-nya ini. Kemudian kalau MPK dari mana? MPK ya gampang aja. Fungsi ini ya diturunkan terhadap K. Jadi K-nya yang diturunkan. Berarti 0,4 ke sini. Ya, jadi 0,4 kali 1,52. Ya, kemudian pangkat 0,4-nya dikurangi dengan 1. Dapatlah 0,4 Q per L. Nah, sehingga MPL per MPK ya tinggal 0,6 Q per L dibagi dengan 0,4 Q per K. Terus disamakan dengan negatif W per R. Nah, nanti teman-teman akan dapatkan berapa L dan K yang meminimumkan biaya. Oke, ya, teman-teman ya. Ini adalah bentuk dari long run cost curve ya. Jadi total cost-nya bentuknya seperti ini nih ya, kurvanya ya. Kemudian MC dan AC-nya ini teman-teman masih ingat ya, MC itu akan memotong AC pada saat AC itu minimum. AC kan minimum di sini ya. Saat inilah MC memotong AC. Nah, jadi kalau secara jangka panjang ya, kita lihat Q bintang ya. Jadi long run cost curve ya, ini rise less rapidly than output at level below Q ya. Jadi long run cost itu dia peningkatannya ya, slope-nya itu dia peningkatannya itu lebih rendah ya dibandingkan output at below. Jadi output at below. Jadi kalau outputnya itu di bawah Q bintang, maka peningkatannya itu peningkatan biayanya itu tidak sebesar pada saat outputnya itu di atas Q bintang. Kalau di atas Q bintang ini, maka peningkatan biayanya itu tinggi. Ditunjukkan oleh slope yang lebih tegak. Itu maksudnya rise less rapidly or rise more rapidly. Apakah dia slope-nya lebih tegak atau lebih datar? Kalau dia lebih tegak artinya dia meningkat more rapidly.
Kalau ini kan tegakan yang mana? Tegakan setelah Q bintang ya. Sedangkan sebelum Q bintang ini cenderung lebih datar kalau dibandingkan dengan yang ini. Nah, ini karakteristik long run cost curve. Nah, teman-teman ya, ini kalau nggak salah, oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada return to scale ya, and long run cost curve. Jadi return to scale ini dia mengukur ya berapa sih perubahan output saat saat inputnya ini kita rubah-rubah ya. Contohnya begini, return to scale itu ada 3 ya. Yang pertama disebut increasing, yang kedua disebut constant, yang ketiga disebut decreasing. Nah, secara jangka panjang, suatu perusahaan itu kadang mengalami tiga-tiganya. Jadi pada saat awal perusahaan itu berdiri, maka sifat dari return to scale-nya adalah awalnya itu increasing, kemudian nanti ada fase di mana perusahaan tersebut itu konstan, ya return to scale-nya, kemudian ada juga fase di mana return to scale-nya itu decreasing. Nah, ingat ya, return to scale itu disebut konstan itu saat adalah ketika kita misalnya mendouble ya, melipat gandakan output ya, misalnya kita lipat gandakan outputnya menjadi 2 kali lipat, maka kalau ketika inputnya dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat, itu menghasilkan output yang berlipat ganda menjadi 2 kali lipat juga ya. Jadi input 2 kali, output 2 kali, maka itu kita sebutnya sebagai constant return to scale ya. Ingat ya teman-teman. Tetapi ketika kita melipat gandakan inputnya menjadi 2 kali dan hasilnya outputnya itu bertambah lebih dari 2 kalinya, maka itu kita sebutnya sebagai increasing return to scale. Nah, kemudian kalau sebaliknya ya, ketika kita lipat gandakan inputnya menjadi 2 kali lipat, tetapi outputnya itu hasilnya kurang dari 2 kali lipat, maka itu kita sebutnya adalah decreasing return to scale. Jadi satu perusahaan itu secara jangka panjang itu bisa mengalami tiga-tiganya. Nah, misalnya untuk kasus ketika W dan R-nya itu sama-sama 12 per unit ya. Nah, kita lihat perusahaan ini mengalami tiga kondisi tersebut ya. Jadi pada saat outputnya satu ya, lebarnya itu yang digunakan satu ya, satu dan kapitalnya satu, cost-nya itu ya satu kapital satu lebar ya, masing-masing ongkosnya 12 kan, 12 dikali lebar 1, 12 dikali kapital 1, maka 24. Nah, average cost-nya berapa? Ya tinggal dibagi aja ya. Ini cost ya, total cost ini 24 dibagi dengan 1, maka hasilnya. Nah, kemudian saat perusahaan menambah outputnya menjadi 3, ya, dia itu untuk menjadi 3, ini kita double ya. Jadi ini kasusnya lebarnya di double dari 1 menjadi 2 dan kapitalnya di double dari 1 menjadi 2. Ini kan artinya dua kali lipat ya inputnya ya, dua-duanya. Nah, ini ternyata menghasilkan output yang lebih dari 2 kali lipat ya. Harusnya outputnya kan kalau dia konstan, outputnya kan 2 ya. Tetapi di sini outputnya lebih tinggi, yaitu 3. Nah, maka disinilah perusahaan menikmati increasing return to scale ya. Karena inputnya di double, tetapi outputnya itu lebih dari double ya. Nah, kemudian ya di double lagi dari 2 ke 4 ya. 2 kan dikali 2, ini double-nya adalah 4 ya. Dua-duanya 4 ya, ternyata hasilnya outputnya juga double ya. 3 double-nya adalah 6 ya. 3 kali 2 kan 6, berarti 6. Nah, berarti disinilah perusahaan mengalami constant return to scale. Nah, kemudian ketika 4-nya ini didouble lagi ya, menjadi 8, ternyata hasilnya harus kan double ya. 6 double-nya berapa? 12 kan harusnya, tetapi ternyata hasilnya cuma 8, lebih rendah. Berarti di sini perusahaan berada di fase decreasing return to scale. Oke, sekarang kita akan belajar terkait dengan learning curve. Ya. Pada dasarnya learning curve itu ngomongin pada dasarnya seiring berjalannya waktu ya secara jangka panjang itu perusahaan itu akan mampu
mengefisiensikan metode produksinya ya, karena pada waktu perusahaan berdiri mungkin kan masih bingung tuh ya, berapa capital yang harus dia gunakan, berapa labor yang harus dia gunakan, kemudian bagaimana sistem manajemen yang dia gunakan. Nah, semakin lama ya ini meskipun capital dan labornya itu tetap ya digunakannya tetap. Nah, labor ini misalnya capitalnya adalah 10, labornya itu 10 misalnya. Ada 10 mesin utama dan masing-masing mesin harus dioperasikan oleh satu orang labor misalnya ya. Jadi capitalnya 10 dan labornya 10. Nah, semakin berjalannya waktu maka si labor ini yang 10 ini akan tahu polanya, tahu pola cara memproduksi dengan cepat dan baik. Nah, itu adalah learning curve ya. Jadi lama-lama labor ini akan belajar ya untuk dapat menghasilkan barang melalui mesin itu ya dengan cara yang paling cepat ya, paling efisien. Sehingga dalam jangka panjang itu perusahaan itu cost-nya itu akan menurun. Nah, di sini teman-teman kita lihat ini adalah learning curve-nya ya. Learning curve-nya bentuknya akan seperti ini ya. Ini adalah contoh perusahaan prosesor ya. Ini adalah jumlah produksi prosesor secara kumulatif ya. Ini adalah average cost-nya. Nah, average cost-nya pada saat 0 ini tinggi ya. Kemudian ketika total produksinya itu semakin bertambah, maka average cost-nya ini akan semakin turun. Nah, ini kalau ini efek dari ini ya, karena di learning curve ya, ini adalah efek dari karyawan tadi yang semakin berimprovisasi ya dengan seiring berjalannya waktu ya. Sehingga average cost-nya nanti karena satu karyawan itu tadinya menghasilkan barang 10 di awal-awal, ternyata seharinya 10 misalnya ya, ternyata semakin lama dia semakin lincah, maka seharinya bisa 15, bisa 16, bisa 20. Nah, nanti kalau dihitung secara average, maka average cost-nya itu akan semakin turun. Nah, ini adalah hal yang ditunjukkan oleh learning curve. Nah, kemudian kalau kita ngomongin economy of scale ya, teman-teman. Economy of scale ini skalanya ya, teman-teman ya. Ini adalah yang yang vertikal ini adalah average cost ya, teman-teman. Kalau yang horizontalnya adalah output per period ya. Nah, jadi lama-kelamaan nanti perusahaan itu average cost-nya akan bergeser ya. Dari ini AC1 ke AC2, AC2 ke AC3 ya. Ini adalah efek dari learning by doing ya. Karena karyawannya itu belajar sambil bekerja tadi, belajar sambil melakukan aktivitas semakin lincah, maka kurva AC-nya bisa bergeser menjadi lebih rendah ya, akibat dari learning by doing tadi. Ini ada contoh kasus ini ya terkait dengan biaya instalasi untuk solar panel ya. Ini semakin lama itu semakin menurun biayanya akibat learning curve akibat learning by doing tadi. Akibat semakin sering melakukan, semakin lincah, maka biayanya akan semakin rendah. Waktu yang dibutuhkan akan semakin cepat ya untuk menginstal solar panel. Nah, oke. Ini yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana biaya untuk memproduksi berbagai barang ya sekaligus ya. Nah, teman-teman ada istilah yang disebut sebagai economy of scope ya. Economy of scope ini bisa kita hitung ya dengan rumus ini SC ya. SC ya, ini adalah biaya dari memproduksi hanya barang A ya misalnya, atau barang satu ya. Ini barangnya berbeda ya. Jadi economy of scope itu dia mengukur ya, kalau perusahaan itu memiliki economy of scope, maka perusahaan itu memiliki kemampuan untuk memproduksi dua jenis barang secara bersamaan, dan ketika kedua jenis barang itu diproduksi secara bersamaan, maka biayanya itu lebih rendah dibandingkan ketika kedua jenis barang itu diproduksi secara terpisah. Nah, kalau diproduksi secara bersamaan itu menghasilkan biaya yang lebih rendah, menyebabkan biaya yang lebih rendah, maka perusahaan itu mengalami economy of scope. Nah, yang kedua, perusahaan itu mengalami
diseconomy of scope ketika dia itu memproduksi kedua jenis barang secara bersamaan ya, secara di satu pabrik itu menyebabkan biayanya itu lebih tinggi dibandingkan ketika kedua jenis barang itu diproduksi secara terpisah. Itu namanya diseconomy of scope. Nah, kita bisa ukur dengan rumus ini. Jadi biaya untuk memproduksi hanya satu unit barang A, bukan hanya satu unit. Biaya memproduksi hanya barang A saja ya. Dan yang ini adalah biaya untuk memproduksi hanya barang B saja. Nah, ini ditambahkan kemudian dikurangi dengan ketika perusahaan itu memproduksi kedua jenis barang tersebut. Nah, kemudian dibagi dengan berapa total produksi dari memproduksi kedua jenis barang tersebut. Nah, nanti kalau hasilnya dia kalau ini kita lihat keterangannya ya. Saya lupa ya. Kalau hasilnya ini 0 misalnya, kita lihat. If the cost of producing of two goods separately is the same as product, oke. Jika perusahaan itu ketika kedua jenis barang itu diproduksi secara terpisah dan ketika kedua jenis barang itu diproduksi secara bersamaan itu menghasilkan biaya yang sama, maka nanti SC-nya itu nilainya akan 0. Nilainya itu akan 0. Jadi ya indifferent ya antara produksi kedua jenis barang secara bersamaan atau secara terpisah. Nah, tetapi kalau hasilnya itu ini production process has diseconomy ya. Jadi tetapi kalau hasilnya itu negatif, hasil SC-nya itu negatif, itu artinya diseconomy of scope. Karena apa? Angka yang negatif itu artinya itu perusahaan itu memproduksi ketika kedua jenis barang itu diproduksi secara separately atau terpisah itu menghasilkan biaya yang lebih rendah. Itu akan ditunjukkan oleh SC yang negatif. Artinya diseconomy of scope. Tetapi kalau SC-nya itu positif, artinya ketika kedua jenis barang itu diproduksi secara bersamaan, biaya itu lebih rendah dibandingkan dengan ketika kedua jenis barang itu diproduksi secara terpisah. Artinya SC-nya itu positif. Kalau SC-nya positif, gampangnya gini. Kalau SC-nya positif itu economies of scope. Kalau SC-nya itu negatif, maka diseconomies of scope. Nah, kadang-kadang kenapa sih alasannya perusahaan itu memproduksi kedua jenis barang secara bersamaan di satu pabrik dia ya? Itu biasanya untuk barang-barang yang ada hubungannya dengan barang utama dia, misalnya produksi daging ya, daging saja dengan kulit domba misalnya. Perusahaan penghasil daging kambing ya, dia juga memproduksi kulit ya. Itu kan dua jenis barang yang cukup berbeda ya, tetapi masih berhubungan sehingga kemungkinan perusahaan tersebut akan mengalami economies of scope ya. Jadi ketika dua jenis barang itu diproduksi secara bersama itu akan menyebabkan biaya yang lebih rendah dibandingkan ketika antara daging kambing dan kulit kambing itu diproduksi secara oleh dua perusahaan yang berbeda. Justru akan menghasilkan biaya yang lebih tinggi. Oke, nah ini ada contoh misalnya, ini adalah jawaban dari managerial problem ya yang di awal, yaitu ketika perusahaan ingin memindah pabrik, perusahaan bukan memindah pabrik ya, perusahaan misalnya ini ada perusahaan semikonduktor, dia ingin membangun pabrik baru di luar negeri, apakah pabrik tersebut akan menggunakan kombinasi K dan L yang sama dengan yang di domestik ya, apakah harus sama ya dengan yang di domestik atau justru berbeda. Nah, seorang manajer itu akan menentukan kombinasinya ya setelah kita tadi belajar teori biaya ya, maka kombinasi yang paling meminimumkan biaya itu bagaimana. Nah, di sini untuk kasus semikonduktor ya, jenis chip ya, produsen chip, ini cara memproduksinya itu ada tiga cara. Nah, contohnya. Nah, ini ditunjukkan oleh isoquant. Nah, isoquantnya ini bentuknya king ya. King itu artinya beloknya itu tajam, enggak smooth ya. Nah, bentuk isoquant dari perusahaan ini adalah king seperti ini ya. Jadi, sepanjang isoquant Q ini, si perusahaan chip ini, semikonduktor ini, akan menghasilkan semikonduktor atau chip sebesar
200. Nah, jadi di titik manapun, di sepanjang kurva yang merah ini, chip yang dihasilkan adalah 200, ya, teman-teman. Nah, di sini kenapa King? Karena ada 3 cara memproduksi yang berbeda. Yang pertama ada menggunakan metode aligner, yang kedua stepper, yang ketiga water handling stepper. Nah, yang aligner ini ya, dia membutuhkan pekerja yang lebih banyak kalau metodenya menggunakan aligner. Tetapi kapitalnya dia cukup rendah. Jadi lebih banyak pekerjanya kalau metodenya aligner. Kalau metode yang digunakan adalah stepper, maka ini cukup berimbang ya antara worker dan kapitalnya. Yang digunakan ini cukup berimbang. Tapi ketika yang digunakan adalah water handling stepper, ini labornya sangat sedikit ya, tapi kapitalnya tuh sangat besar karena kalau metodenya yang digunakan adalah water handling stepper, ini mesinnya tuh mahal. Tetapi mesin yang mahal itu hanya cukup dioperasikan oleh beberapa orang saja. Sehingga labornya itu cukup sedikit. Nah, kalau di Amerika, ya, perusahaan ini menggunakan water handling stepper. Kenapa? Ya, karena wage di Amerika itu mahal ya. Jadi gaji pekerja di Amerika itu mahal. Sehingga karena gajinya pekerja itu mahal, kita nggak usah banyak pekerja ya, pekerjanya di minimum gunainnya kita hire-nya sedikit aja. Kita cari metode yang lebih mengutamakan kapital ya. Sehingga yang dipilih adalah water handling stepper ya. Tetapi kalau di pabriknya yang di luar negeri ya, kebetulan misalnya di China misalnya. Nah, di China tuh gaji buruh itu rendah. Nah, kalau gaji buruh rendah di sana ngapain kita beli mesin yang mahal seperti water handling stepper? Udah aja pakai yang metode stepper aja ya. Nah, dengan metode stepper ini secara kapital dia lebih murah ya, tetapi secara labor dia lebih banyak dibanding water handling stepper ya. Jumlah labornya ya, tetapi kan harga labor di Cina kan murah ya. Sehingga kalau di Cina ISO cost line-nya adalah yang C3 ini, ISO cost line, bentuk ISO cost line-nya. Sedangkan kalau di Amerika ISO cost line-nya adalah yang C1 ini. Nah, sehingga kalau di luar negeri, maka pertanyaan tadi ya, apakah ketika membuat pabrik baru di luar negeri itu harus menggunakan bentuk pabrik yang sama dengan di domestik? Belum tentu ya. Dilihat dulu ya bagaimana biaya kapital dan biaya labor di sana ya. Kalau biaya labornya lebih mahal ya, ya kalau ingin meminimumkan biaya ya cari aja yang mengintensifkan kapital ya. Kalau biaya labornya lebih mahal. Kalau labornya lebih murah ya pakai labor intensif aja ya. Sebuah sistem produksi yang mengintensifkan penggunaan labor. Nah, itu ya teman-teman ya untuk chapter 6 ya, topiknya adalah terkait dengan teori biaya atau cost ya. Demikian, terima kasih.